Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Enji. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk akar, yakni menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Kita akan mempelajari cara menyederhanakan bentuk akar dan cara merasionalkan bentuk akar. Kita mulai dengan cara penyederhanaan. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara memfaktorkan bilangan dalam akar menjadi bentuk perkalian dua bilangan, di mana bilangan yang pertama merupakan bilangan kuadrat selain 1, dan bilangan yang kedua adalah bilangan yang bukan bilangan kuadrat. Membentuk akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Ini sesuai dengan sifat bentuk akar yang pertama. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dari dua bilangan yang identik. Sebagai contoh, akar 4 merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 2. Begitupun dengan akar 9 yang merupakan hasil perkalian dari bilangan identik 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, akar 12 merupakan hasil perkalian dari 4 dan 3. Akar 4 merupakan bilangan kuadrat dan akar 3 bukan bilangan kuadrat. Menghasilkan 2 dikali akar 3 menjadi 2 akar 3. Contoh kedua yakni akar 18 yang merupakan hasil perkalian dari 9 dan 2. Membentuk 3 dikali akar 2 menjadi 3 akar 2. Contoh ketiga adalah akar 80 yang merupakan perkalian dari 16 dan 5. Membentuk 4 akar 5. Bila tidak terpikirkan bahwa angka 16 merupakan bilangan kuadrat terbesar dari angka 80, maka kita dapat memulainya dengan bilangan kuadrat yang lebih kecil. Sebagai contoh 4, 80 merupakan hasil perkalian dari 4 dan 20, menghasilkan 2 akar 20. Perlu diperhatikan di sini bahwa akar 20 belumlah sederhana, karena merupakan hasil perkalian dari 4 dan 5, sehingga dapat ditulis menjadi 2 akar 4 dikali akar 5. Menjadi 2 dikali 2 dikali akar 5, yakni 4 akar 5. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar dapat dilakukan jika A dan B adalah suatu bilangan rasional, bukan negatif. Dan bentuk ini perlu dirasionalkan karena dalam pecahan yang sederhana tidak memiliki bentuk akar di bagian penyebutnya. Dan di sini A per akar B memiliki akar B yang merupakan bentuk akar di bagian penyebutnya. Dan agar penyebutnya menjadi bilangan bulat, maka dikalikan dengan bentuk akar yang menjadi penyebutnya, yakni akar B. Mengapa akar B per akar B? Karena akar B per akar B adalah 1, sehingga kita tidak mengubah nilai dari pecahan A per akar B. Menjadi A dikali akar A B menjadi A akar B, dan akar B dikali akar B menjadi akar pangkat 2 dari B kuadrat. Hasil akhirnya adalah A akar B per B. Sebagai contoh 2 per akar 3, kita rasionalkan dengan cara mengkalikan akar 3 per akar 3 menjadi 2 akar 3 per 3. Contoh kedua adalah akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan dengan mengkalikan bentuk akar yang menjadi penyebutnya, yakni akar 3, bukan akar 2, menjadi akar 6 per 3. Untuk merasionalkan bentuk akar yang terdiri dari dua komponen, maka kita perlu mempelajari bentuk sekawannya terlebih dahulu. Bentuk sekawan dari akar A ditambah akar B adalah akar A dikurang akar B. Berlaku sebaliknya, akar A dikurang akar B memiliki bentuk sekawan akar A ditambah akar B. Di sini, C per akar A ditambah akar B belumlah sederhana, sehingga kita rasionalkan dengan cara mengkalikan bentuk sekawan dari bentuk akar yang berada di bagian penyebut, yakni akar A ditambah akar B. Dan bentuk sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Bila kita hitung akan menghasilkan C dikali akar A dikurang akar B per akar A dikali akar A menjadi akar A pangkat 2, akar A dikali akar B menjadi akar AB,
Negatif akar B dikali akar A menjadi negatif akar AB. Negatif akar B dikali akar B menjadi negatif akar B pangkat 2. Sehingga kita perhatikan akar AB dikurang akar AB menjadi 0 atau habis. Dan akar A kuadrat dapat disederhanakan menjadi A, begitu pula dengan akar B kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah C dikali akar A dikurang akar B per A dikurang B. Cara cepat untuk menghitung penyebutnya adalah A dikurang B. Contoh soalnya adalah 3 per akar 5 ditambah akar 2. Kita kalikan dengan sekawannya, yakni akar 5 dikurang akar 2. Bila kita hitung menjadi 3 dikali akar 5 dikurang akar 2. Dan pada bagian penyebutnya, akar 5 dikali akar 5 menjadi akar 5 kuadrat. Akar 2 dikali akar 5 menjadi akar 10. Kemudian akar 5 dikali negatif akar 2 menjadi negatif akar 10. Dan negatif akar 2 dikali akar 2 menjadi negatif akar 2 pangkat 2. Akar 10 atau akar 5 dikali 2 tersebut akan habis, menyisakan akar 5 pangkat 2 dan negatif akar 2 pangkat 2 yang dapat disederhanakan menjadi 5 dikurang 2 menjadi 3. 3 di sini dapat kita coret karena merupakan bentuk perkalian menghasilkan akar 5 dikurang akar 2. Untuk menghitung lebih cepat, kita tidak perlu menguraikan bagian penyebutnya. Dan kita dapat langsung menghitungnya dalam bentuk A dikurang B, yakni 5 dikurang 2 menjadi 3. Kemudian, untuk merasionalkan bentuk akar yang lebih kompleks lagi yang terdiri dari 3 komponen, kita dapat menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya. Namun dengan mengelompokkan bagian penyebut tersebut menjadi 2 komponen terlebih dahulu. Terdapat beberapa cara pengelompokan. Di cara pertama ini kita kelompokkan akar A dengan akar B. Sehingga kita tulis dalam kurung untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam tanda nantinya. Dalam kurung akar A ditambah akar B ditambah akar C. Dan bentuk sekawannya adalah dalam kurung akar A ditambah akar B dikurang akar C. Bila dikalikan dan kita hitung seperti cara sebelumnya, maka akan menghasilkan D dikali akar A ditambah akar B dikurang akar C per A ditambah B dikurang C ditambah 2 akar AB. Cara kedua juga serupa, namun kita mengelompokkan akar B dengan akar C. Jadinya akar A ditambah dalam kurung akar B ditambah akar C. Dan bilangan atau bentuk sekawannya adalah akar A dikurangi dalam kurung akar B ditambah akar C. Tanda kurung di sini menjadi sangat penting karena tanda kurang yang terdapat di sini berlaku untuk akar B dan akar C. Menghasilkan D dikali akar A dikurang akar B dikurang akar C per A dikurang B dikurang C dikurang 2 akar BC. Bila A, B, C, D tersebut diisi dengan angka, maka hasilnya akan sama. Sebenarnya terdapat cara lainnya, yaitu dengan menggabungkan akar A dengan akar C, yang akan memiliki hasil yang sama pula. Berikut adalah pembuktian bahwa cara 1 dan cara 2 akan menghasilkan angka yang sama, yakni 0,97 bila A diganti dengan akar 2, B diganti dengan 3, C diganti dengan 4, dan D diganti dengan 5. Berikut adalah contoh penghitungan yang telah saya jelaskan sebelumnya untuk versi panjangnya. Di mana di sini kita mengelompokkan akar 2 dengan akar 3. Dan bentuk sekawannya adalah akar 2 ditambah akar 3 dikurangi akar 4. Dan hasil akhirnya adalah 5 dikali akar 2 ditambah akar 3 dikurang 2. 2 di sini merupakan bentuk sederhana dari akar 4 per 1 ditambah 2 akar 6. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dan bila Anda menyukai materi yang saya ajarkan atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari lebih jauh
materi-materi SBMPTN, silakan follow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi selanjutnya.